Halo Sobat Logistik, kali ini kita akan membahas tata cara manual handling yang benar. Jadi, apa sih itu manual handling? Manual handling adalah aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan tenaga seseorang, seperti aktivitas mengangkat, meletakkan, menarik, mendorong, dan menahan. Lalu, kenapa sih manual handling harus dilakukan secara benar? Tujuannya untuk memastikan aktivitas dilakukan dengan cara yang benar dan terkendali melalui pendekatan manajemen resiko. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat, tulang belakang menjadi bagian tubuh yang paling sering terkena cedera akibat manual handling. Pada 2013, cedera tulang belakang telah menghilangkan waktu kerja sebanyak 60 juta hari dan produktivitas kerja sebanyak 35 juta hari. Manual handling sendiri berisiko mengakibatkan cedera sebagai berikut: radang otot dan keseleo, gangguan sendi dan tulang pada tangan, bahu, tulang belakang, dan kaki, cedera otot sekitar leher dan kepala, cedera pada jaringan lunak seperti saraf, ligamen, dan tendon, hernia abdominalis, sakit kronis. Dalam regulasi mengenai manual handling di Inggris, beberapa kondisi di samping dikenal sebagai Work-Related Musculoskeletal Disorder atau WRMSD atau Musculoskeletal Disorder MSD. Pada umumnya, pada saat hendak melakukan pengangkatan, kita harus mengetahui berat benda yang harus kita angkat. Misalnya jika memang ada tag berat pada benda, contohnya pada benda tersebut tertulis semen 40 kg, tabung gas LPG 12 kg, dan juga beras 25 kg. Akan tetapi ada juga beberapa benda yang tidak mungkin tertera berat benda tersebut seperti meja, kursi, lemari, kompor, toolbox, dan lain-lain. Maka, ada beberapa kategori yang perlu diperhatikan sebelum mengangkat benda tersebut. Antara lain, yang pertama, bahan yang digunakan, apakah besi, kayu, plastik, tanah, dan lain-lain. Yang kedua, dimensi dari benda tersebut, apakah tangan kita mampu untuk sanggup meraih benda tersebut. Yang ketiga, posisi benda, di mana kita akan mengangkat pada posisi yang lapang atau posisi yang sulit dijangkau. Yang keempat, berat benda. Kita dapat memperkirakan berat benda tersebut dengan cara menggoyang-goyangkan atau mencoba menggeser benda tersebut. Yang kelima, yaitu kemampuan tenaga angkat. Kita dapat mengetahui kemampuan tenaga angkat kita dengan cara proses pengangkatan yang dilakukan secara diulang-ulang. Menurut HSE eksekutif dari Inggris, pedoman berat beban maksimum saat melakukan manual handling adalah sebagai berikut. Ketika posisi duduk, berat badan maksimum yang diangkat pekerja sebaiknya tidak lebih dari 4, kg. Berat beban antara 16 sampai 55 kg dapat meningkatkan risiko cedera. Disarankan, pekerja sebaiknya menggunakan alat bantu atau mengangkat benda secara tim. Berat badan lebih dari 55 kg, pekerja tidak diperkenankan mengangkat sendiri. Disarankan pekerja sebaiknya menggunakan alat bantu atau mengangkat benda secara tim. Sedangkan, menurut National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) Amerika Serikat, berat beban maksimum yang dapat diangkat oleh pekerja adalah 27 kg, baik dilakukan oleh pria maupun juga wanita. Beberapa perusahaan memiliki standar manual handling yang berbeda-beda. Dari tabel ini, kita bisa melihat ambang batas pengangkatan sesuai dengan faktor gender dan faktor usia, di mana syarat dari terpenuhinya tabel di atas, seorang dalam keadaan fit. Kemudian tabel unlimited yang dimaksud dalam tabel adalah karena ada beberapa pendapat tentang faktor kekuatan angkat yang dapat dikategorikan dari faktor berat badan seseorang. Bahkan, ada seseorang yang mengangkat 2 kali lipat dari berat badan tubuh orang tersebut. Alat-alat bantu manual handling. Yang pertama, bantuan memegang benda. Ada magnet angkat, suction grip, lifting strap, special grip, dan lain-lain. Yang kedua, untuk mengangkat benda. Ada chain lift, belt lift, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk menggerakkan benda. Ada trolley, conveyor,
card, dan lain-lain. Tata cara melakukan manual handling yang benar. Yang pertama, membuat perencanaan sebelum melakukan aktivitas manual handling. Yang kedua, memperhatikan posisi. Yang ketiga, tekuk lutut, posisikan tubuh untuk berjongkok, genggam dan angkat benda. Dan yang terakhir, jaga kestabilan tubuh saat bergerak, pandangan ke depan, dekat benda dengan erat. Baiklah, kita sudah melihat video yang cukup informatif ya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa rekan-rekan.